Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Rosalia, NIM 1915401114. Prodi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Shock kardiogenik adalah gangguan yang disebabkan oleh penurunan curah jantung sistemik pada keadaan volume intravaskuler yang cukup dan dapat menyebabkan hipoksia jaringan. Shock dapat terjadi karena disfungsi ventrikel kiri yang berat, tetapi dapat pula terjadi pada keadaan di mana difusi ventrikel kiri cukup baik. Shock kardiogenik diartikan sebagai hipoksia jaringan akibat kekurangannya cardiac output atau CO dengan volume intravaskuler yang normal. Hipoksia jaringan secara klinis memanifestasikan sebagai oliguria, cyanosis, ekstremitas teraba dingin, atau perubahan kesadaran. Shock sendiri merupakan suatu sindroma klinis kompleks yang ditandai dengan berbagai manifestasi hemodinamik. Petunjuk umum untuk shock adalah tidak memadainya perfusi jaringan. Shock bersifat progresif dan terus memburuk bila tidak ditangani selagi dini. Mekanisme shock kardiogenik. Shock kardiogenik disebabkan oleh berkurangnya kemampuan pompa ventrikel kiri atau ventrikel kanan atau keduanya. Disfungsi ventrikel kiri dapat disebabkan oleh kerusakan kumulatif dari miokardium atau kombinasi dari disfungsi miokardium dan kerusakan komponen fungsional lainnya seperti katup, septum, ventricle, free wall, akibat iskemia atau nekrosis. Shock kardiogenik akibat disfungsi ventrikel kanan pada umumnya disebabkan oleh infrak akut ventrikel kanan dengan akibat terjadi disfungsi sistolik dan diastolik ventrikel kanan. Angka kejadian shock kardiogenik akibat infrak ventrikel kanan adalah 20% dari semua kejadian shock kardiogenik akibat infrak miokard akut dengan gambaran EKG elevasi segmen ST. Ketika shock kardiogenik terjadi, tubuh akan melakukan mekanisme kompensasi yang bertujuan agar tekanan darah meningkat dan terjadi redistribusi volume darah dari jaringan tertentu seperti kulit, usus, dan otot bergaris menuju otak, jantung, dan ginjal. Mekanisme kompensasi tersebut dapat berupa aktivasi sistem saraf simpatis yang mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi atau tekanan darah meningkat dan takikardia pada keadaan shock yang berat. Mekanisme kompensasi yang awalnya bertujuan untuk memperbaiki perfusi jaringan dalam kenyataannya justru memperburuk shock kardiogenik karena afterload akan meningkat. Pada awal shock terjadi kompensasi berupa perubahan dari metabolisme aerobik menjadi anaerobik dengan hasil akhir berupa penumpukan asam laktat. Hasil ini menyebabkan kerusakan jaringan berupa nekrosis yang selanjutnya berakibat pada gagal organ multiple. Jadi, tubuh seorang yang mengalami shock kardiogenik pada dasarnya gagal bereaksi terhadap mekanisme kompensasi. Gejala shock kardiogenik mirip dengan gejala gagal jantung, namun lebih serius. Beberapa indikasi umum yang patut kita waspadai yaitu: yang pertama itu ada napas cepat dan pendek. Yang kedua itu ada takikardia atau berdebar-debar.
Yang ketiga yaitu denyut nadi melemah. Yang keempat ada nyeri dada. Yang kelima yaitu pucat serta tangan dan kaki terasa dingin. Yang keenam itu ada linglung atau gelisah serta berkeringat. Yang ketujuh ada hilang kesadaran atau pingsan. Dan yang kedelapan atau terakhir yaitu frekuensi buang air kecil berkurang atau sama sekali tidak buang air kecil. Pengobatan syok kardiogenik. Syok kardiogenik termasuk dalam kondisi gawat darurat. Oleh sebab itu penanganannya dilakukan di rumah sakit dan dirawat di ruang rawat intensif atau ICU. Penderita umumnya membutuhkan oksigen tambahan untuk meminimalisasi kerusakan jantung dan organ-organ lain. Alat bantu napas atau ventilator juga kadang dibutuhkan. Sementara obat-obatan dan cairan yang diperlukan tubuh akan dimasukkan melalui infus. Obat-obatan yang digunakan dalam penanganan syok kardiogenik memiliki dua manfaat, yaitu meningkatkan tekanan darah dan memperbaiki fungsi pompa jantung. Beberapa jenis obat yang mungkin diberikan adalah dobutamin, norepinephrine, dopamin, atau epinephrine. Misalnya, dengan operasi penggantian katup jantung atau pemasangan alat ventricular assist device untuk memperbaiki pompa jantung. Dalam kasus aritmia yang mengancam nyawa, terapi kejut jantung dengan defibrilisasi atau kardioversi akan diberikan. Dapat juga dilakukan pemasangan alat pacu jantung untuk denyut jantung yang lemah. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.